menimba ilmu di situ, diajarin muhadoro, diajarin kita nyanyi, diajarin apa-apa lah dapat lah, diajarin bermasyarakat dengan berbagai macam orang dari dalam negeri atau luar negeri kan. Apa kesibukan Anda saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Lulung Mumtazah. Kesibukannya sih alhamdulillah nggak lepas dari ngajar, taklim, ngisi di sana, ngisi di sini. Itu sejak tahun 2010. Ya, jadi dari tahun 98 pun ketika habis menikah juga emang Umi ngajar dari RT ke RT, dari rumah ke rumah. Nah kalau sampai sekarang alhamdulillah dari majelis taklim ke majelis taklim. Begitu kesibukannya insya Allah. Dan selebihnya itu ya kita biasa ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak ya kan. Walaupun suami saya nggak kurus-kurus. Dari mana Anda berasal? Kalau aslinya saya sih ibu bapak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau yang dari Betawi itu suami dari Setiabudi. Nah dulu mah awal-awal kita tinggal masih SD, masih SMP gitu mah kita tinggalnya di daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, Rawabelong gitu deh tuh. Nah lama-lama kita melipir. Dah sekarang kita tinggal di Pondok Aren. Jadi kalau aslinya Umi mah ibu bapak dari Lombok NTB. Jadi orang tua itu hijrah ke Jakarta dari tahun 1969. Jadi kita udah jadi orang Jakarta kata orang mah ya. Walaupun kita daerahnya daerah Lombok. Sejak kapan Anda berkecimpung di dunia dakwah? Alhamdulillah ya, jadi waktu zaman tahun 97 saya nikah, 98 hamil kakak Indi itu pertama dari rumah ke rumah dulu kan, tadi Umi bilang ya bahwa banyak banget dari teman-teman ibu-ibu jemaah komplek kan datang ke rumah. Bu Saja katanya saya dengar Ibu Saja tuh dulu guru pesantren ya. Iya dulu waktu saya sebelum menikah saya guru pesantren, ngajarin fikih, ngajarin bahasa Arab gitu-gitu. Kalau gitu boleh dong kita di sini di komplek ini, ke komplek Pondok Sapari Indah namanya. Ngaji deh di sini. Akhirnya kita mulai itu dari RT 7 sama 8 Anissa. Ada 9 pengajian Raudatul Jannah lah, pengajian At-Taubah sampai ke RT 16 paling depan gitu. Majelis Taklim Al-Johar, pokoknya banyak majelis taklim di Pondok Sapari Indah. Terus lama-lama karena di komplek itu ada orang BI ya kan, bukan orang BI, ada teman dari majelis taklim sekolahan, kita ada ke sekolahan. Anissa, Aulia segala macam. Nah akhirnya pas gitu ketemu lagi teman di Bintaro, ternyata dia ada misalnya orang dari instansi mana, dia kita ngajar instansi. Nyampe lah tahun 2010 kita kan berteman sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Nah kita BB-an, zaman dulu BB-an gitu kan. Ustadz ya ngisi dong di Majelis Taklim Umi Pipi katanya gitu. Yaudah kita mah senang banget, ini dong saya ngajar dong di tempat ente gitu. Ngajar tahun 2010 itu di Majelis Taklim Fatimah Zahra Umi Pipi. Terus tahun 2011-2012 masuklah ke RCTI, ada Umi Maki, ada Umi Maki. Masuklah ke MNC TV ya kan. Masuk lagi lah lama-lama kita ke Trans TV dari tahun 2017 sampai sekarang insya Allah sampai nanti. Amin ya Allah. Jadi awalnya di TV itu bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum dan juga Umi Pipik di TVRI, dari ke MNC, RCTI, sampailah sekarang IMSTV dan sebagainya. Itu berkat doa semua jemaah yang sayang sama Umi ya. Panggil Bunda, kalau di tempat kita namanya syuting-syuting di Trans TV ini kita dipanggil Bunda, pokoknya gitu ya, dipanggilnya Umi, dipanggilnya Ustazah, dipanggilnya ada manggil Mbak Lulung. Kalau udah akrab banget kita ngaji, Mbak Lulung kapan kita ngaji, manggilnya Mbak. Jadi terserah, ada kalau kita ke adik-adik kita mah pasti manggil kakak. Jadi intinya alhamdulillah kita di televisi manapun ya kan, mungkin di BRTV ya kan, kita bisa dakwah juga. Pokoknya semuanya yang penting dakwah. Apa latar belakang Anda memilih jalur dakwah untuk mengabdi kepada masyarakat? Jadi sebenarnya sih bukan memilih ya, tadi yang Umi sempat cerita tuh tadi pas pengajian kan, kita itu di pesantrenin sebenarnya kita nggak mau, mak kita juga nangis ngapain sih Allah di pesantrenin, tapi namanya kita nurut sama orang tua tuh, hebat ya nurut sama orang tua. Dari kelas SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu kalau bahasa kita tuh sanawiyah sama aliyah. Di salah satu pesantren di daerah Tangerang, dari El Kolam. Nah, menimba ilmu di situ, diajarin muhadoro, diajarin kita nyanyi, diajarin apa-apa lah dapat lah, diajarin bermasyarakat dengan berbagai macam orang dari dalam negeri atau luar negeri kan. Pesantren kan semua ngumpul.
Nah akhirnya kita terlahir tuh seperti tadi, tapi Umi kuliahnya di IKIP, bukan di dakwah, kuliah di IKIP jadi psikolog gitu loh. Nah akhirnya lulus dari kuliah, Umi jadi guru di pesantren, sekaligus jadi guru BP. Biasa dia suka ngomel-ngomel murid-murid yang pada suka bolos segala macem gitu. Jadi jalan dakwahnya mengalir begitu aja atas berkat doa orang tua, atas berkat kita mungkin masuk pondok ya kan. Dan di situ ditempa belajar kitabnya mungkin, kalau kata orang mau belajar kitab, belajar bahasa Arab, belajar lagi lah Umi juga walaupun lulus pesantren, lulus kuliah tetap waktu itu belajar juga di pengajian di daerah waktu itu daerah mana ya, daerah Simpruk, daerah pokoknya adalah banyak beberapa tempat. Di nama tempat kita belajar dulu Islamic Study Center. Bagaimana mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat? Kalau yang positif sih alhamdulillah banyak, alhamdulillah apalagi yang kenalnya dari zaman kita ngontrak dulu kan ya, kita zaman-zaman masih yang baru nikah, kita ngontrak tapi tetap kita ngajar sono ngajar ke sini. Sampai sekarang yang positif alhamdulillah, iya senang ya Bu Lulung bisa mengembangkan dakwahnya walaupun ada beberapa pengajian yang dulu kita pegang bisa di komplek A, komplek B karena kita mungkin udah pindah, karena saya dulu kan ngontrak jadi saya pindah-pindah. Jadi pengajian yang misalnya di kompleks ini nih, karena saya pindah saya nggak pegang karena udah ada ustazah-ustazah baru misalnya. Ya mereka paling berharap semoga Bu nggak berubah ya, tapi kita tetap kalau diundang kita bisa datang. Jadi tanggapannya sih alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Lulung istiqomah jadi begitu. Mudah-mudahan Bu Lulung tetap nggak lupa kata jamaah yang lain. Saya bilang saya nggak lupa, ibu yang lupa karena ustadz saja banyak, ya kan, tinggal milih. Kalau kita mah kagak bisa milih, kita diundang ya kita datang, nggak diundang ya kita nyusul salah. Kalau kata surat 4146 barang siapa yang berbuat baik pasti dapat pahalanya. Barang siapa yang berbuat buruk pasti juga dapat akibatnya.